di sini saya ingin men-sharingkan satu produk unggulan dari Interbak. Barangkali sudah sering mendengar kalau Interbak paling dikenalnya Pagol ya. Siapa Mario Teguh itu Pagol Interbak yang produksi. Tapi itu produk yang bisa dibeli sendiri. Tapi kalau produk seperti ini yang akan saya sampaikan adalah produk yang disarankan menemui dokter dulu, artinya dari dokter sehat. Namun kalau sudah tahu hasilnya, tentunya bisa dipakai sebagai terapi. Ya, saat ini di Indonesia angka harapan hidup kan makin lama makin tinggi. Banyak kaum usia emas, ada yang tidak mau disebut usia lanjut katanya, usia emas, saya setuju. Jadi pengennya usia panjang tapi berkualitas. Berkualitas itu artinya tidak merepotkan orang lain, kemudian secara pemikiran juga bisa memberikan substansi pendidikan kepada ini udah terekam belum? Nah, tapi kok nggak jelas ya? Ini yang mau pindah itu kali ya? Kayak gelap banget ya? Jadi ini setting ini siapa? lebih tepatnya adalah yang kencing itu juga bertahan. Mana enggak? Bangun-bangun pasar itu mongol. Yang penting terang. Di sini lebih tepatnya adalah kita sadari kita keluar, cuma nggak bisa nafsu. Jadi seperti geser. Nah, secara statistik itu seringkali dipunyai oleh orang tua, terutama wanita, karena secara anatomi saluran kencing pada wanita lebih pendek. Ya, jadi lebih gampang lemas, lebih gampang gol. Kalau batuk, bersin, tertawa keras gitu, nggak kerasa ada yang keluar gitu ya. Tidak usah malu, tidak usah ragu untuk konsultasi ke dokter, karena setiap orang hampir 90% dari kaum usia emas tadi sering mengalami. Jadi ini saya tampilkan beberapa artikel yang di kesehatan gitu ya. Jadi kegiatan apa masalah gangguan kencing atau geser ini problemnya umum, cuman jangan diakui karena satu mungkin ada ketimbang kita malu ya, atau kedua hal yang di paper itu sudah selesai. Tapi sesungguhnya seseorang yang tidur malam terganggu hanya sekedar bangun untuk kencing, kemudian yang jauh naik pesawat, naik kereta api, naik mobil tiap 2 jam harus berhenti untuk ke toilet, ya itu kan merepotkan. Konsekuensinya adalah orang yang tidak bisa tidur di malam hari secara baik biasanya paginya nggak fresh, ya. Jadi ketika lagi nonton TV siang-siang jam 10 jam 11 kita sudah begitu ya. Nah itu karena malam tidurnya nggak bagus, entah itu karena ngorok, entah itu karena kencing tiap 2 jam harus kencing. Cerita realnya ibu kandung saya sendiri juga kalau saya nggak nanya, mama ini pernah sering kencing malam nggak? Oh sering. Kalau saya nggak nanya, dia nggak akan nanya karena nah, jadi ternyata hal itu bisa depresi, bukan serta bukan bisa dibiarkan saja. Jadi kami katakan bahwa kencing malam atau dengan waktunya itu 90% hampir. Kemudian 1 dari 4 wanita usia produktif, jangankan usia lanjut, usia emas ini, usia produktif pun sering pernah mengalami. Ya. Nah, maaf ini saya skip saja bahwa di dunia kedokteran juga ada perhimpunannya. Perhimpunan Inkontinensia Kulit Indonesia, loh keren ya. Satu penyakit ada perhimpunan dokternya itu dokter gyn kandungan, dokter syaraf, dokter penyakit dalam, sama dokter urologi. Itu tergabung dalam organisasi ini. Cuman ngurusin satu gangguan penyakit itu geser tadi, ya. Nah ini lebih dari 8 kali sehari dalam 24 jam atau lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali semalam itu disebut dengan gangguan kencing. Saat ini ada produk namanya Impurin dari Interbak. Biasanya kalau produk farmasi selalu mereka dengan nama-nama farmasinya. Kalau dari Interbak ada in-nya atau obatnya. Dan bulan ini produk ini sudah ada di rumah sakit Karolus. Sekiranya ada gangguan pengompol tadi yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian,
karena biasanya dokter yang akan lebih mengerti bahwa produk ini cocok sekali dikonsumsi selama minimal 6 minggu untuk merasakan berkurangnya frekuensi kencing, terutama di malam hari. Ya, memang produk ini kita ambil bahan bakunya dari Swiss, dari Eropa, dan diambil dari ekstrak pumpkin seed. Kalau ini biasanya kan langsung tinggal, ada bijinya, ada pumpkin seed diekstrak dengan teknologi dari yang kita beli dari Swiss. Dia punya potensi untuk mengurangi frekuensi ini dengan cara memperkuat otot-otot yang sudah tanda kutip lemah sehingga lebih elastis. Namanya elastis seperti karet, bisa melebar lebih baik, bisa berkontraksi lebih kuat, bisa kembali lentur, ya, walaupun tidak selalu. Ya Bu, olahraga betul Bu. Jadi olahraga itu harus diimbangi, betul sekali. Jadi jangan selalu mengandalkan dengan obat. Dan sebentar kami akan bagikan buku panduan tentang gangguan kencing. Di situ ada poin-poin yang bisa di scoring sama kita. Kalau poinnya rentang ada 1 sampai sekian, saya maksud gangguan kencing ringan. Sekian sampai sekian gangguan kencing ringan sedang sampai berat. Tidak, jangan berharap pada obat saja. Setuju saya ini. Terima kasih. Jadi terutama memang harus dinilai apakah minum kita juga terlalu banyak. Normal kalau minum terlalu banyak seperti pikiran jangan akan bangun terus buat kencing ya. Orang muda juga begitu. Namun ada hal yang lain seperti olahraga perlu memang dilatih. Oleh karenanya orang wanita yang baru melahirkan harus latihan kegel, betul ya? Anusnya itu anus di otot paru bawah, jepit lepas supaya dilatih, itu olahraga. Nah, selain diimbangi dengan olahraga, masih juga dong ada kutip. Tentunya harus ada terapi. Masih terapi orang belum juga biasanya kita kunjungi ke dokter urologi biasanya, ya, atau ke dokter geriatri. Di sini lengkap ya, ditaruh. Itu bisa dilakukan tindakan operatif. Bahkan ada yang sampai di rekayasa otot, entah disuntik, entah diperbaiki ototnya dengan tindakan operasi. Itu sampai parah. Tapi kalau tidak parah biasanya dengan terapi oral saja sudah memberikan efek. Ya. Untuk harga saya kira terjangkau. Di Karolus ada harga promo katanya, harga khusus ya. Tetapi tentunya yang punya gangguan kencing usul saya tetap kunjungi ke dokter dulu. Apakah betul saya gangguan kencing yang masih bisa dikoreksi dengan obat? Kalau sudah, mohon maaf, kalau bagi dia yang sudah grade 3 atau 4, tentunya obat apapun tidak akan bisa mengkoreksi. Tindakannya adalah operasi pengangkatan organ prostat. Ya, terima kasih Bu buat masukannya. Ada lagi mungkin yang lain sebelum saya kembalikan ke MC. Jadi produk ini sudah ada di sini. Dokter juga saya kira siap melayani kasus ini ya. Karena di sini lingkungannya kan banyak sekali orang ya usia emasnya banyak perkumpulan gitu ya. Masih aktif, masih sering olahraga, masih senang, itu bagus sekali. Ada lagi Bu, silakan. Yang bekerja silakan. Harga per tabletnya itu 3.000 rupiah Pak. Jadi anjuran dosisnya adalah 2 sampai 3 tablet sehari. Itu selama 6 minggu. Jadi kalau sehari itu 6.000 sampai 9.000 selama 6 minggu. Secara penelitian pada manusia sudah dibuktikan jangan berharap seperti obat dewa. Minum 2-3 bulan sembuh. Pak kencingnya dari setiap jam malam menjadi hilang. Bisa tidur nyenyak. Ya, kita juga butuh proses. Dan obat ini relatif aman buat setiap orang, kecuali buat anak-anak. Kalau ngompol anak kita kan bukan karena hormon, bukan hormonnya turun, tapi karena habit, karena belum terbiasa. Terapinya katanya dicampur gitu ya. Tapi kalau yang tua, kalau lanjut karena hormon turun, dikoreksi dengan obat seperti ini. Dan ini bukan obat sintetik, tapi natural, sehingga bisa dikatakan relatif aman. Cuma mohon maaf, butuh waktu yang lebih panjang. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, anjurannya baiknya sebelum makan. Ya, namun beberapa orang yang sensitif terhadap obat kapsul yang tidak memiliki tadi lambung saja sudah makan, boleh sesudah makan tidak jadi masalah. Sama seperti kita makan
reguler. Terus yang kedua, pada pria latihan yang diajukan tetap senam kegel itu Pak, cuman patokannya di kita cara sehat apa ya, otot anus yang buat keluar kotoran itu kita jepit, lepas, jepit kayak ada tempat-tempat itu. Nah itu seperti memang senam kegel bagi pada pria. Nanti yang olahraga umum dilakukan adalah jogging, jalan kaki, itu pagi-pagi 30 menit, 1003 kali itu sangat membantu. Ya, sirkulasi darah lancar, ototnya diperdarahi dengan baik, terutama otot dasar kaki itu membantu sekali. Ditambah dengan ya, nanti bukunya akan kita bagi, silakan dibaca. Ada pertanyaan silakan hubungi Dokter Carlos. Mereka sudah ahli dalam penyakit ini. So, silakan Bu. Ya, nah sesuai dengan anjuran dari PPH ibu, patokannya adalah lebih dari 8 kali selama 24 jam. Nah, ini. Dan terbangun di malam hari lebih sama dengan. Jadi artinya kalau sudah dua kali saja sudah didiagnosis wah ini gangguan inkontinensia urin atau beser. Ya. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya. Apakah ibu bapak punya gula darah tinggi? Apakah memang minumnya air putih sebelum tidur banyak? Minum kopi, minum teh yang menarik cairan itu pekat? Atau minum air putihnya banyak? Atau banyak faktor yang lain? Ini minum obat untuk hipertensi, misalnya sifatnya kan membuang kencing, jadi sering kencing gitu. Nah itu apakah seperti itu dulu? Makanya perlu konsultasi ke dokter. Ya. Kalau betul ternyata sering kencing, ternyata dirunut itu penyebabnya gula darahnya tinggi, punya diabetes, jadi koreksi diabetes. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Iya Bu. Jawa juga nih. Belum kita tidur efektif dengan Ya, terima kasih Ibu kesaksiannya. Ternyata memang betul secara statistik Ibu juga tidak malu. Ini satu permukaan yang baik. Maaf Indonesia. Ibu Weli. Nah, seperti Ibu Weli ini berani untuk bercerita bahwa ini memang mengganggu di gangguan kencing. Itu satu modal untuk berubah, satu modal keinginan untuk hidup sehat gitu ya. Jadi jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter. Di sini kita punya dokter objek, dokter Maria, dokter kandungan itu juga berkompeten dalam penyakit ini, dokter kandungan, ya. Terus yang kedua dokter penyakit dalam, dokter Eva, di sini juga kompeten untuk koreksi penyakit ini. Tapi nanti ibu mari tahu dulu penyebabnya apa. Ya. Biasanya sih memang hanya ototnya sudah kecil. Kalau otot sudah dengan cara obat ini dengan latihan kaki-kaki digoyang-goyang itu sudah bisa. Yang otot-ototnya yang sederhana kan ada juga rehabilitasi medis ya.
Jadi cairannya pekat menarik cairan yang ada di dalam sel, sehingga kesannya nanti kencingnya akan lebih banyak. Ya, dan ini dihindari ketika sebelum tidur. Kalau siang ini tidak apa-apa, karena kan kita masih sadar itu mau ke toilet masih oke. Tapi kalau sudah di tempat tidur, sebelum tidur ini itu yang terjadi akan sensasi kencingnya tinggi dan sering, dan itu pasti akan terbangun untuk kencing. Kalau sudah begitu, kualitas tidur tidak baik. Kalau kualitas tidur tidak baik, tentunya pagi juga fresh. Ketika pagi tidak fresh, semua aktiviti tidak bagus. Ya mohon maaf, saya punya beberapa dosen dokter di kandungan, dokter bedah, dokter anak, ya, itu lebih cepat mengalami penyakit jantung atau stroke atau hipertensi karena salah satunya tidak bisa istirahat. Karena kalau dokter kandungan kan jam 10 keluar bidan, dok pembukaan 5, jam 1 lagi tidur, dok pembukaan 8, wah itu tidak bisa istirahat. Kalau dokter, kalau kita tidak bisa istirahat karena sering jadi kualitas tidur harus baik. Jangankan gara-gara merokok pun harus konsultasi. Ya, begitu ya Bu? Ya. Ya Bu, saya nggak bisa mengambilkan boleh atau enggak, tetap menurut saya Ibu tetap konsultasi ke yang dalam karena semua ada porsinya. Barangkali saya nggak tahu riwayat penyakit Ibu juga ada yang lain, mungkin ada gula, ada kolesterol, ada saya nggak tahu. Jadi kalau saya katakan saya saat ini semuanya rasanya oke, cuma dengan porsinya kecil. Bahkan orang diabetes pun bukan berarti tidak boleh makan. Justru harus makan, ada snacknya, tapi waktunya teratur supaya insulin kita, pankreas kita kerjanya tidak cacak-cakan. Itu diatur. Jadi semua saya kira intinya Ibu harus riwayat penyakitnya apa nih? Gitu ya, Bu ya. Oke. Ya saya kira terakhir yang ya bintang utamanya nanti lewat ya. Bintang filmnya. Ya Bu. Udah lah. Udah dong. Omongan itu sih yang sih ono. Oh ya. Udah dong. Ya, betul sekali. Jam setengah 10 lewat 14. Dia udah mulai. Ya, Ini ya Bu. nah, terima kasih buat menanyakan. Jadi tipe-tipe dari potensi aulit itu ada banyak. Karena apa Mbak? Salah satunya itu stres, bukan stres karena kita mau bilang stres karena ototnya sudah terlalu lama ditekan, sudah terlalu lama bekerja, stres. Tapi yang Ibu rasakan ini termasuk golongan overactive breather. Jangankan Ibu, orang yang normal saja mau ujian di SMA, SMP, makanya kita sering kepengen padahal sudah dari ya, terus mendengar suara aliran air itu terasa untuk ke toilet ya, nah itu juga satu gambar namanya overactive breather. Nah